Halo, hai, berjumpa kembali bersama saya Tian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang CSS ya, masih CSS. Dalam video ketiga ini akan menjelaskan tentang penempatan ya, penempatan CSS di HTML. Oke, jadi CSS itu kita bisa simpan. Satu, ada yang namanya embed ya, di mana tag-nya itu style. Nah, ini disimpannya atau di dalam head ya, di dalam head ya, di dalam head HTML. Oke. Kemudian eh, ada yang namanya inline juga ya. Inline itu bisa disimpan di dalam tag-nya langsung ya, di dalam tag-nya langsung pada HTML. Oke. Kemudian di sini ada juga yang namanya eksternal ya. Eksternal itu di mana HTML sama file CSS-nya terpisah ya. Terpisah. Oke, disambungkan dengan menggunakan tag link ya. Link, rel, sama dengan style sheet, href, style CSS. Nah, style CSS itu yang nanti namanya file eksternal dari CSS ya. Oke, nah jadi dasarnya itu ada 3 ya pada penempatan CSS. Yang pertama itu embedded yang tag-nya style, disimpan di dalam head ya. Oke, kemudian inline style yang ditaruh di dalam tag ya, di dalam tag-nya itu sendiri. Kemudian ada eksternal. Eksternal itu style CSS yang terpisah ya, terpisah. Jadi yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana CSS itu memisahkan konten dan style ya. Jadi kontennya terpisah, konten ya konten gitu, style ya style gitu. Oke. Nah, itu dasarnya ada 3 ya. Oke. Nah, next. Nah, ini contoh dari embedded ya. Bisa dilihat pada layar monitor ini. Di sini saya pernah buatkan. Nah, style ya. Di dalam head ada style di mana body itu stylenya font family-nya Arial. Kemudian ada H1 warnanya light blue ya. Kemudian P-nya itu line height-nya 1,6 em, color-nya gray. Nah, jadi embedded itu si style CSS-nya ditaruh di dalam head ya. Jadi body-nya itu normal gitu ya. Jadi tag-tag biasa. Cuma style-nya itu ditaruh di dalam embedded ya. Embedded di dalam head ya. Oke. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Oke. Bisa dilihat tulisan Hello World-nya jadi berwarna ya. Kemudian si tulisan ininya juga sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, kemudian ada yang namanya inline. Inline itu di dalam tag-nya itu sendiri ya, bukan di dalam head ya. Kalau di dalam head berarti yang tadi. Kalau yang inline itu di dalam line-nya ya. Yang dimaksud dengan inline itu ini nih. H1 style, color light blue,
font family, Arial, kayak gitu ya. Jadi di dalam tagnya itu sendiri. Nah, bisa dibedakan, ada yang di head, ada yang di inline di dalam tagnya itu sendiri, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, inline. Nah, tadi cuma setting warnanya aja ya. Yang warna teksnya biasa. Ini yang inline ya. Inline. Oke. Nah, oke. Next, yang berikutnya di mana kita ada yang namanya eksternal ya. Eksternal CSS. Oke, CSS. Jadi kita buat dua file, di mana yang satu itu HTML yang akan menjadi kontennya, ya, yang menjadi kontennya. Kemudian ada yang namanya dengan file style CSS yang ini ya, style CSS. Yang di dalam style itu ada body yang disetting, font family-nya Arial, terus ada tag H1 yang colornya light blue, terus tag P-nya ya. Oke, bisa diatur juga di sini. Ya, inputannya sama ya, cuma nggak sama, maksudnya sama itu kayak yang mdid ya. Mdid itu cuma nggak pakai style. Oke. Nah, boleh dilihat juga nanti. Nah, jadi jangan lupa di dalam head-nya itu harus dikasih link ya. Link rel yang menuju ke style.css tadi. Karena settingan stylenya itu ada di file terpisah. Nah, cara inputannya link rel, style set, tipe text.css. Nah, ini harapnya itu style CSS ya. Oke, ini yang dinamakan dengan eksternal CSS. Nah, kebanyakan sih kalau kita ngoding atau pakai CSS itu kebanyakannya ada yang di head, cuma jarang juga ya yang di head. Banyaknya itu di eksternal ya. Apalagi yang di inline. Itu inline jarang banget dipakai karena ya harus disetting satu-satu gitu. Ribetnya kayak gitu. Ya disarankan ya eksternal gitu. Oke. Nah, ini cara penempatan CSS pada HTML ya. Nah, tampilannya sama kayak ini ya, eksternal. Nah, tampilannya nanti bisa kalian lihat seperti apa perbedaannya ya. Perbedaan itu cuma di dalam penempatan. Kalau mdid itu ada di dalam head, yang dipakai style ya, tagnya itu style. Oke. Kemudian ada inline. Inline itu yang di dalam tag itu sendiri ya, yang di satu baris inline ya. Kemudian ada eksternal. Eksternal itu yang ada di file eksternal terpisah ya. Maksudnya file terpisah. Oke. Oke, selesai ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Nextnya kita akan coba lagi langsung ke codingan ya. Ini dasarnya dulu aja ya, cara penempatannya. Oke, sekian dan terima kasih.